Bagian pertama, kain-kain rombeng. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu persatu. Manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Umar bin Al-Khattab. Subbagian ke-10, Paulus dan Abdullah ibn Saba. Al-Kisah, seorang Yahudi begitu bersedih. Dari ketiga putranya, yang bungsu pindah agama menjadi seorang Kristen. Dia termenung di sinagog besar, mengadu pada Yahweh, Tuhannya. Tuhan, mengapa kau biarkan salah satu anakku memasuki jalan sesat dengan menjadi seorang Kristen? Pengaduannya terputus. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara, entah dari mana. Mendingan juga kamu, anak masih dua yang beriman. Lah aku, anakku satu-satunya saja masuk Kristen dan jadi Tuhan di sana. Celaka baby. Yang begini-begini, sumbernya ya Gus Dur. The First Christian. Begitulah Karen Armstrong menyebut Paulus. Lalu Yesus, jelas, Yesus seorang Yahudi. Ia lahir sebagai Yahudi, hidup sebagai Yahudi, dan menurut Armstrong, mati sebagai Yahudi. Menganalisis setiap kalimat yang keluar dari Yesus, sementara begitu saja saya menyebutnya, dan membandingkannya dengan apa yang dikredokan oleh Paulus, sebagai pondasi besar kekristenan membuat kita terperangah, selalu bertolak belakang. Lukas 16 ayat 17 mencatat kata-kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Matius 5 ayat 17-18 juga mencatat, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapkannya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sementara Yohanes 7 ayat 49 mencatat, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Itu Yesus. Apa kata Paulus? Beda lagi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 56, Paulus mengatakan, sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Dalam Roma 4 ayat 15, ia berpandangan, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Setelah beropini bahwa hukum Taurat itu menyusahkan, Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, yang sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Sebelumnya, dalam Roma 6 ayat 14, Paulus mengatakan, sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puncaknya, sambil menanamkan doktrin ketuhanan Yesus, Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala segi dan ketentuannya. Beberapa contoh kecil ini cukup membuat orang berkesimpulan. Jika Yesus adalah Kristus, maka Paulus adalah antikristus. Bagaimana bisa Paulus, seorang Yahudi dari Tarsus, yang sebelumnya dikenal sebagai penganiaya murid-murid Yesus itu, bisa memutar balik semua dasar kekristenan? Karen Armstrong mencatat, setelah penelusurannya bertahun-tahun terhadap sejarah awal kekristenan, saya kini mengetahui bahwa surat-surat Rasul Paulus merupakan dokumen Kristen paling awal yang masih ada, dan bahwa Injil, yang semuanya ditulis bertahun-tahun setelah kematian Paulus sendiri, ditulis oleh orang-orang yang telah mengadopsi versi Kristennya Paulus. Bukannya Paulus menyimpangkan Injil, tetapi lebih dari itu, Injillah yang justru memperoleh visinya dari Paulus. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka, kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan. Awalnya,
inilah agama yang ditindas di seantero Imperium Romanum, hingga Konstantin, kaisar cerdik itu membutuhkan stabilitas di negerinya yang mau tak mau harus dimulai dari perangkulan terhadap komunitas Kristen yang makin membesar. Atas prakarsanya, Konsili Nisea di tahun 327 Masehi memvoting dasar-dasar kekristenan tentang ketuhanan Yesus, dosa waris, dan penebusan dosa. Semuanya hanyalah paganisasi, sebagaimana dikehendaki oleh Konstantin. David Fiedler memberi sampul bukunya Ancient Cosmology and Early Christian Symbolism dengan tulisan plesetan dominan, Yesus Christ, Son of God. Ya, karena semua yang diatributkan pada Yesus, dari tanggal lahir, tempat lahir, hingga hari ibadah Sunday, adalah atribut Sol Invictus, dewa matahari yang dipuja Konstantin. Maka, walk outlah Arius, Imam Alexandria dan pengikutnya yang tetap bersikukuh meyakini kenabian Yesus. Tragis, ia dibantai rezim Konstantin yang kemudian mengambil hasil Konsili Nisea sebagai agama negara. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW menulis surat untuk Heraklius, kaisar Romawi di masanya, beliau tak lupa untuk menuliskan kalimat, "Masuklah Islam, niscaya Allah akan melimpahkan kebaikan kepada Tuan 2 kali lipat. Namun, jika Tuan berpaling, maka Tuan akan menanggung dosa atas Arisiyin." Arisiyin berarti para pengikut Arius yang dibantai. Inilah sebuah agama yang dihasilkan dari konspirasi. Umberto Eco dalam Il Namo della Rosa menyindirnya sebagai derma Konstantin. Sementara dalam The Da Vinci Code dan Brown menyebutnya kelicikan Konstantin, sang kaisar pagan. Unik juga, modus operandi yang sama dicobakan seorang Yahudi lain kepada agama Islam yang dibawa Muhammad SAW. Namanya Abdullah ibn Saba. Tetapi ia tak sesukses Paulus. Ia hanya berhasil membangun sebuah sistem kepercayaan yang di kemudian hari disebut sebagai Syiah. Jika objek Paulus adalah diri Yesus, maka Abdullah ibn Saba menggunakan Ali ibn Abi Thalib. Al-Qadi Abu Ya'la ketika menjelaskan fitnah besar yang melanda kaum muslimin di masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib, menyebut dengan jelas peran Abdullah ibn Saba. Satu kisahnya yang terkenal, ketika Ali dan pasukannya memasuki Irak pasca tahkim arbitrase, Abdullah menghasut sekelompok orang untuk bersujud pada Ali, yang disebutnya sebagai pemegang wasiat Nabi, orang yang dipilih untuk menggantikan beliau, imam junjungan kaum beriman, manifestasi Allah di muka bumi. Ketika mendapati orang-orang itu sujud, Ali sangat marah dan memerintahkan untuk membakar mereka. Maka Abdullah ibn Saba kembali beraksi, "Aku telah mendengar hadis Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, tidak akan menyiksa dengan api kecuali Allah. Adakah kita kenal Ali selain sebagai sosok ini?" Inilah dasar bagi salah satu sekte paling ekstrim dalam Syiah, Kaisaniyah, yang sampai menempatkan kedudukan Ali sebagai manifestasi Allah. Guntur adalah geramnya, dan halilintar adalah cambuk Ali yang murka pada para durjana. Tentu saja kerahasiaan keyakinan yang terlindungi oleh taqiyah menyebabkan munculnya berbagai aliran Syiah yang sangat banyak, dari yang paling moderat hingga paling ekstrim. Tapi pilar ajaran mereka 3, ismah, ruja'ah, dan taqiyah. Masing-masing bermakna bahwa para imam itu bersih dari dosa. Kembalinya imam yang menghilang, dan kebolehan menyembunyikan keyakinan jika merasa terancam. Leopold Weiss, Yahudi Polandia, yang mengganti namanya menjadi Muhammad Asad setelah meraih hidayah, mengisahkan perjalanannya di Iran dalam The Road to Mecca. Alangkah kontrasnya kegembiraan dan keriangan khas suku-suku Arab gurun yang ditemuinya di Hijaz dan Najd, dengan kemurungan dan kesayuan yang menjadi lekatan di wajah orang-orang Iran. Secara fisik mereka gagah, tapi tidak tegap. Kesedihan yang parah, seolah mendung selalu bergelanyut di raut muka itu. Ada apa ini?
Adakah hubungannya dengan perayaan Ratap Duka yang senantiasa mereka lakukan di tanggal 10 Muharram untuk mengenang syahidnya Husain di Karbala? Ya, tepatnya bukan hubungan sebab akibat, tapi sama-sama akibat. Akibat dari sebuah syok budaya dan syok peradaban. Sebuah frustasi atas kekalahan peradaban mereka yang begitu agung dalam memori. Peradaban Imperium Persia Sasaniyah. Ketika angkatan perang Khalifah Umar dipimpin Sa'ad ibn Abi Waqqas menaklukkan kekaisaran ini dan sekaligus membawakan Islam. Kultus Zoroaster telah memasuki palung kebekuan, sehingga ia tak mampu melakukan perlawanan terhadap ide dinamis baru dari Jazirah Arab. Peremajaan sosial dan intelektual yang sedang berkecambah di titik balik itu tiba-tiba larut oleh serbuan kekuatan baru yang sungguh-sungguh berbeda. Islam hadir menghancurkan sistem kasta bangsa Iran kuno dan menghadirkan satu sistem sosial yang egaliter dan bebas. Islam membuka celah baru bagi berkembangnya energi-energi kebudayaan yang sejak lama menggelegak diam tak tentu bentuknya. Tetapi kultus keagungan keturunan Darius dan Xerxes yang tak serta-merta terpinggir seolah diputus, dipenggal antara hari kemarin dan esok. Hari ini oleh Islam, satu bangsa yang memiliki watak begitu halus telah mendapatkan ekspresinya dalam dualisme asing agama Zan dan pemujaan panteistis terhadap keempat unsur, udara, air, api, dan tanah. Kini dihadapkan pada kesederhanaan Islam dengan monoteisme tak kenal kompromi. Peralihan itu, kata Leopold Weiss, terlalu tajam dan perih. Lebih dari itu, ada perasaan terpendam mendalam ketika mereka mengidentikan kemenangan cita Islam sebagai kekalahan peradaban mereka. Perasaan sebagai bangsa yang dikalahkan dan kehancuran tak kenal ampun terhadap wadah warisan peradaban mereka memperparah keberantakan mereka. Sehingga Islam, yang bagi bangsa-bangsa lain adalah pembebasan dan rangsang kemajuan, menjadi sebuah kerinduan supernatural dan simbolik yang samar. Syiah yang digarap Abdullah ibn Saba menawarkan sesuatu yang lebih dekat dengan masa lalu jiwa-jiwa kalah ini. Doktrin mistik, manifestasi Tuhan dalam jasad-jasad terpilih yang agung. Kesemuanya disambut sebagai jalan tengah untuk Islam yang lebih ramah terhadap kejiwaan dan kemasyarakatan mereka. Syiah yang hampir menyerupai pendewaan terhadap Ali dan keturunannya itu menyembunyikan cita benih inkarnasi dan penjelmaan kembali terus-menerus. Suatu cita yang sangat asing bagi Islam, tetap sangat akrab bagi kalbu bangsa Iran. Syiah menawarkan ratap duka atas Husain sebagai cermin kepedihan atas kekalahan jiwa yang telah terjadi saat Umar menaklukkan peradaban lama mereka. Begitu seterusnya. Oh, kini mudah menjawab. Mengapa meski Syiah membenci Abu Bakar, Umar dan Uthman sebagai perampas hak Ali, kebencian itu dibidikkan lebih ganas kepada Umar? Mengapa bukan Abu Bakar si perampas pertama? Karena Umarlah yang meleburkan kebanggaan psikologis bangsa Iran itu, sesuatu yang diterakan dalam jiwa sebagai kenangan pahit Imperium Sasaniyah. Dan Umar pun syahid di mihrab di tangan seorang budak Iran bernama Firoz.